dadah, say goodbye gitu ya. Tapi anehnya kok saya pengen fotoin gitu ya. Ketika pergi sempat memoto Bu Ade saat itu dari belakang tuh kok. Aa cuma bilang gini. Aa udah tahu Kang Asep itu orang yang baik. Pesannya cuma 2 gitu. Aa tahu Kang Asep orang baik, Teh Ade berhusnuzon sama Allah. Kebayang nggak ketika kita baca telah wafat syuhada Asep Hikmat, suaminya Ibu Ade, apa rasanya? Ya Bu Ade, tadi menarik sekali ya apa yang tadi diobrolkan di kesempatan hari ini tentang seputar dunia pendidikan, kemudian tentang aktivitas Bu Ade sebagai kepala sekolah di PKDP. Sekarang saya ingin menggali profil Bu Ade sebagai seorang single parent nih ya. Single parent ditinggal oleh suami sudah berapa lama? Masuk tahun ketiga ya. Masya Allah ya, sudah tahun ketiga. Ketika anak-anak usia berapa tahun nih Bu Ade? Yang pertama usia 15 tahun, yang kedua usia 9 tahun, dan yang ketiga usia sekitar 6 masuk 7 tahun. 7 tahun, ya. Berarti mereka sudah memahami ya, sudah mulai menyadari bahwa ayahnya sudah pergi dan mereka saat ini sudah bisa menerima kenyataan bahwa ayahnya sudah tidak ada. Itu bagaimana cara meyakinkan kepada putra-putri Bu Ade atau menenangkan ya, dan bisa menerima anak-anak kalau ayahnya sudah tidak ada di rumah ini? Iya, alhamdulillah pasti itu perjalanan waktu yang tidak mudah ya. Saya tidak bisa memastikan 100% anak-anak sudah dalam kondisi aman gitu ya, menerima takdir yang mungkin ini takdir yang sebetulnya tidak diharapkan oleh anak-anak. Figur ayah bagaimanapun juga itu adalah figur yang pasti sangat melekat ya dalam kehidupan seorang anak gitu ya. Hanya alhamdulillah karena kita sama-sama bagian yang dibesarkan di Darut Tauhid, otomatis selama keseharian kami berada di rumah bersama suami, anak-anak secara tidak langsung banyak mendapatkan pendidikan secara tauhid yang itu didapatkan dari ayahnya. Jadi mereka sudah paham ya? Sudah paham, alhamdulillah, bahwa kehilangan itu adalah kehilangan yang sifatnya duniawi. Betul. Suatu saat kita punya kehidupan yang itu lebih abadi, lebih panjang, itu kehidupan akhirat yang menjadi doa kita semua bisa berkumpul lagi nanti di surga. Alhamdulillah. Jadi tertanam akidah dari putra-putri Bu Ade dari seorang ayah yang mereka idolakan ya. Betul sekali. Masya Allah. Dan saya tahu kepergian suaminya Bu Ade ini ketika COVID-19 dan saat itu beliau meninggal terkena COVID. Betul. Bisa diceritakan Bu Ade bagaimana saat kejadian suami Bu Ade diambil oleh Allah? Ya, alhamdulillah. Jadi suami qadarullah alhamdulillah juga ya dibesarkan sama-sama sebagai santri karya di Darut Tauhid. Dan saya juga sangat menyadari gitu ya dengan jumlah santri yang ribuan gitu ya di Darut Tauhid, qadarullah hanya 2 orang yang saat itu diambil oleh Allah gitu ya sebagai santri aktif bekerja waktu itu gitu ya yang wafat karena COVID-19 saat itu. Sesuatu hal yang sebenarnya tidak disangka gitu ya, namanya kematian, kita tidak pernah tahu gitu, apalagi kondisi beliau kan kondisi yang santri yang sehat, jarang sakit gitu ya. Jadi saat itu sehat. Jadi kami ketika COVID itu seluruh keluarga diuji memang. Awalnya saya di keluarga yang sakitnya cukup berat karena terpapar COVID, sebenarnya saya juga. Jadi gitu Bu Ade pertama saya, kemudian beliau juga suami. Dan akhirnya seluruh anak-anak. Jadi posisi kami waktu itu adalah sedang isolasi seperti itu. Nah, yang menariknya ketika isolasi itu sebetulnya di posisi yang bed rest gitu ya, dan hampir mengumpulkan keluarga lewat telepon, PI-in, karena saking saya juga panik karena kok rasanya seperti yang berat kondisi tubuh gitu ya, melemah dan sebagainya. Saya sampai telepon keluarga saya saat itu TI-in, yang kebayang itu justru kematian itu dekat tuh di posisi Bu Ade saya gitu ya, sehingga saya waktu itu ditemani sama suami juga gitu ya.
sampai suami mencatat apa aja sih teh yang harus disiapkan setiap hari, anak-anak, obat dan sebagainya. Posisi beliau terkena COVID, tapi beliau paling sehat. Bu Ade justru yang paling parah. Saya yang paling parah. Jadi yang mengkondisikan semua kondisi di rumah itu adalah suami saat itu, gitu ya. Nah, berangsur-angsur hari kurang lebih perjalanan hari ke-5 gitu ya. Nah, almarhum suami mengeluh ada lemes katanya seperti itu, tapi hanya lemes aja gitu ya. Memang sih makan udah mulai kok katanya kenapa nggak enak makan, katanya seperti itu gitu ya. Sampai akhirnya beliau sendiri yang ingin ke rumah sakit untuk yang kebayang karena kalau lemes kan pasti diinfus gitu ya. Saat itu akhirnya fix beliau ke rumah sakit didampingi oleh teman di Darut Tauhid yang waktu itu bertugas begitu ya. Dan Masya Allah gitu ya, ketika mau perjalanan pergi itu karena beliau itu kan orangnya senang bersih-bersih gitu ya. Kok lama di kamar mandi itu? Ayah itu udah nunggu teman-teman yang mau jemput gitu. Di kamar mandi itu lama tehin gitu ya. Saya walau alamnya bisa jadi tuh membersihkan yang terakhir sebetulnya gitu ya. Karena dari kamar mandi itu waktunya lama dan ketika keluar saya masih ingat saya pasangkan untuk tasbih ya. Ayah saya titip ya ini ya, nanti bisa zikir kalau di sana. Iya katanya, karena masih sehat masih bisa jalan ngambil barang. Jadi nggak kepikiran macam-macam. Terus bawa barang untuk pergi itu sendiri. Dadah, say goodbye gitu ya. Tapi anehnya kok saya pengen fotoin gitu ya. Ketika pergi teh memoto Bu Ade saat itu dari belakang tuh kok kenapa ya saya pengen foto. Dadah. Anak-anak optimis, 3 hari paling nanti juga pulang lagi gitu ya. Udah aja. Nah, pas suami pergi, kok kenapa saya teh sedih? Nangis tuh malam tuh. Besoknya masih nangis saya tuh gitu ya. Padahal suami teh telepon pagi-pagi teh nanya kabar anak-anak. Oh gitu ya. Mana Azam, Nisa. Itu waktu diisolasi suami ya? Ketika sudah masuk rumah sakit. Saat itu kita teleponan biasa gitu ya. Tapi saya masih nangis gitu ya. Siang, sore nangis sampai anak-anak tuh bingung. Bunda teh kenapa? Kan ayah kondisi aman. Tapi jadi kenapa? Sedih. Bunda tuh sedih terus. Iya, kenapa Bunda nangis terus? Kenapa itu Bunda nangis terus? Tahu. Kok saya ada perasaan yang sedih, sepi, ada sesuatu yang kok hilang itu gitu tanda ya. Pertanda. Iya, betul sekali. Nah, besoknya teleponnya suami itu nggak bisa dikontak. Saya kan biasanya, Masya Allah gitu ya, meni sering gitu ya, ritme kalau nanya kabar segala macam gitu ya. Ini nggak bisa dikontak. Terus saya tanya ke perawat segala macamnya. Oh iya, katanya HP-nya itu nggak bisa dipakai, tapi kondisi pasien aman. Oh udah, tapi kenapa? Semakin was-was waktu itu gitu. Sampai hari ke-4 saya tidak menemukan kontak dari suami lagi dan saya cek lagi katanya aman gitu ya. Tapi kenapa kok hati ini terus berkecamuk gitu ya? Kangen, rindu. Saya ingin tahu kabar gimana sih kondisinya gitu ya. Nah, asar saya masih ingat hari itu hari Sabtu. Telepon dong. Wah, ya Allah. Ternyata suami telepon dan video call. Bahagia atuh teh ingin aku teh kayak yang gitu ya. Saya ambil video call itu saya belum ngeh gitu ya. Karena saya kan biasanya agak manja ya kalau suami teh. Ayah cepet pulang. Teteh pokoknya pengen ayah cepet pulang. Tiba-tiba pas udah ngomong gitu, kenapa di video call tuh kok wajahnya beda gitu ya. Apa yang Ibu lihat saat itu? Langsung bilang gini, Teteh, sekarang ayah di ICU. Nah sebenarnya titik yang paling membuat saya shock itu adalah ketika saat itu. Beliau langsung menyampaikan itu dan saya langsung bilang gini, oh iya ayah, iya ayah pasti sehat, ayah nanti pasti pulang. Cuma yang saya bikin agak kaget itu tatapan mata teh. Jadi tatapan matanya itu kayak yang kosong gitu ya. Kemudian satu titik menuju saya, matanya itu yang kanan gitu ya. Tapi yang kirinya meneteskan air mata. Wah, di situ saya udah langsung udah kayaknya ini ada sesuatu. Saya langsung sudah curiga ya. Saya langsung panggil anak-anak. Ayah, ini anak-anak. Saya sampai kumpulin itu semua anak-anak dijajarin gitu ya. Ayah, ini Teteh, ini Azam, ini Nisa, ayah cepat pulang. Terus dia mengubah tatapannya menuju anak-anak, tapi tatapannya jauh. Nah dari situ ya Allah,
ini ada apa dalam hati teh, ini ada apa gitu ya. Teh Iin, untung saya ingat ibunya beliau gitu ya. Selama kami sakit, ibunya tuh nggak tahu kalau kondisi kami tuh semuanya sedang diuji COVID. Dan beliau anak yang salah satu yang anak paling disayangi oleh ibu gitu ya. Saya untung ingat ibu. Kenapa tidak mengabari sebenarnya? Nah, kita enggak, sudah kesepakatan keluarga zaman dulu. Dan kita masih optimis, memang kondisi beliau kan aman gitu ya selama di proses perawatan di rumah sakit. Sampai akhirnya saya minta si Teteh gitu ya, Teteh coba call ibu. Coba Teh Iin, gimana rasanya seorang ibu ditelepon video call anak yang begitu dia sayangi, tidak tahu kondisinya sakitnya sebelumnya, tiba-tiba di depan mata berada di ICU dan dengan kondisi tatapan yang sudah berbeda. Saya langsung bilang, ayah ini ada ibu. Langsung ibunya kan meresponnya luar biasa. Ini kenapa gitu? Ada apa? Saya langsung bilang, ayah semangat, ini ada ibu, doa ibu pasti diijabah Allah gitu ya. Saya dari situ Teh Iin pengen ngobrol banyak, jangan ditutup gitu ya, pengennya cuma itu yang megang handphone suami langsung, sepertinya perawat. Nah sampai saya bilang gini, ayah bisa sholat, iya. Ayah masih bisa zikir kan? Iya. Kayak sesuatu yang di luar kesadaran dan mimpi juga tidak kebayang itu sesuatu yang masuk dalam mimpi gitu ya. Saya akhirnya bilang gini, ayah, kalau ayah nggak kuat bilang la ilaha illallah, bilang aja Allah. Padahal dalam hati, aduh itu berjuangnya kan saya luar biasa gitu ya. Sampai akhirnya beliau bilang gini, Teteh udah dulu ya, ayah mau sholat. Aduh, saya dari situ Teh Iin, aduh jangan ditutup gitu ya. Udah kepikiran macam-macam udah kepikiran saat itu gitu ya. Karena yang feeling saya kuat itu adalah di tatapan mata. Tatapan matanya berbeda dengan biasa, berbeda dan sudah meneteskan air mata. Jadi kebayang nggak Teh Iin, ada sesuatu yang ingin dia ungkapkan. Kita kan deket banget ya. Menahan rindu satu hari aja kita tuh dua-duanya tuh udah kayak yang gitu ya. Ini berapa hari nggak ketemu, punya harapan bisa pulang, kumpul dengan anak-anak, tapi kondisi beliau lemah gitu ya. Sampai akhirnya saya mengiyahkan untuk ditutup gitu ya si telepon itu, dan sesudah ditutup saya ngejerit. Kita lagi isolasi berempat, di luar kondisi hujan, petir gitu ya. Di saat itu saya menjerit dan kerasa itu pergolakan batin itu luar biasa. Anak-anak sampai bilang gini, nah setelah ditutup, saya agak ngejerit dulu gitu ya. Habis itu saya bilang ke anak-anak, anak-anak, kita harus bersiap. Ayah bisa pulang, bisa juga tidak. Tapi ayah bisa tidak pulang. Yang saat itu nangis paling kenceng, anak kedua saya, Azam yang cowok, justru yang cowok. Laki-laki kan deket banget ya sama ayah. Dia nangis, gak boleh ribut kata saya. Saya bolak-balik kamar ke ruang tengah ya, karena kan kita lagi isolasi, tetangga belum ada yang tahu gitu. Sampai akhirnya saya ingat mama gitu ya, almarhum gitu ya. Ada pesan mama yang bilang, Dek, kalau ada orang yang mau meninggal, kita nggak boleh ngeberatin orang itu. Kok saya kepikiran gitu ya. Saya akhirnya telepon AA sama AA gitu, Agim. AA gitu ya. Ini sama Teh Ade, AA mohon doanya, Kang Asep sekarang sedang di ICU, kondisinya memang sedang drop. AA cuma bilang gini, AA udah tahu Kang Asep itu orang yang baik. Pesannya cuma 2 gitu. AA tahu Kang Asep orang baik, Teh Ade berhusnuzon sama Allah. Saya tutup telepon. Dari situ kan beliau tuh sebelum pergi ke rumah sakit beberapa hari sebelumnya tuh dia kan ditugaskan di PT BMA gitu ya, dan dia sudah selesai waktu kerjaannya. Jadi ada foto kebersamaan banyak dengan teman-temannya yang dia pajang di depan. Jadi di ruang tamu itu di depan posisinya. Jadi gede gitu ya si foto itu Teh. Nah saya tuh cuma liatin foto itu. Saya cuma bilang gini, ayah, sekarang Teteh udah ikhlas, gitu ya. Kalau ayah mau pulang, pulanglah ke rumah dalam kondisi yang sehat. Tapi kalau ayah nggak pulang, ayah harus ketemu dengan Allah. Itu di telepon itu? Saya cuma mengikrarkan. Kan telepon sudah ditutup, mengikrarkan gitu ya. Selesai itu Teh.
saya masih nangis. Besok pagi saya nggak bisa makan. Iya. Saya cari kuliner di Bandung gitu ya, karena saya juga termasuk yang sering kuliner. Dikasih bubur ini segala macam gitu, itu nggak masuk. Sampai akhirnya ada teman, karena COVID kan lagi serem-seremnya gitu ya, ada yang ngasih waktu itu. Aduh, saya masih ingat ya, nggak apa-apa lah. Ada mie ikhlas dan dimsum dan sebagainya. Saya baru bisa makan. Saya baru bisa makan saat itu kayak gitu ya. Dan kondisi Bu Ade dan anak-anak sudah sembuh belum saat itu pas diisolasi? Belum, masih. Nah, pas lagi makan, kalau saya udah mulai ya udah mulai enak makan. Nah, tiba-tiba ada WA. WA-nya kayaknya bocor, Teh Iin. Coba Teh Iin bayangkan, biasanya kita mendapatkan kabar itu kan telah wafat siapa gitu ya. Kebayang nggak ketika kita baca telah wafat syuhada Asep Hikmat, suaminya Ibu Ade, apa rasanya? Iya. Dan Bu Ade nggak dan saya tidak tahu kan sebelumnya. Di situ di bawahnya ada, tolong jangan dikasih dulu Bu Ade dan keluarga karena kondisinya dia masih. Tapi nyampe juga ke Bu Ade saat bocor. Itu. Ya Allah. Kebayang nggak? Iya. Pas saya baca, udah pengen gimana, tiba-tiba ada call dari adik ipar. Coba apa? Teh Ade katanya. Mau lihat Asep terakhir. Aduh, lihat terakhir apa? Dilihatin ternyata jenazah beliau yang sudah wafat. Saya cuma bilang, pengen teriak, pengen nangis gitu ya. Wah, ternyata ini yang saya rasakan dari kemarin gitu. Tapi ketika saya zoom si video call itu, loh kok almarhum itu senyum. Jadi ada senyum simpul yang dia kulung gitu ya. Yang di situ saya akhirnya mencoba untuk yakin pada Allah dan tegar bahwa apapun kondisinya, mau faktor berat apapun kami ataupun almarhum, ternyata beliau sudah melepas kami dengan ikhlas. Dan saya yakin, jadi begini Teh Iin, ini yang mahal yang saya dapatkan. Karena keseharian saya dengan beliau itu, kita punya mimpi-mimpi besar, punya visi-visi yang besar. Menikah bukan hanya tagline kita sama-sama menuju Allah. Yang kepikir sama saya apa coba Teh Iin? Ayah dijemput sama siapa? Mudah-mudahan malaikatnya penuh dengan senyuman, penuh kebahagiaan karena ayah ternyata tersenyum. Jadi seolah-olah kami teh punya visi yang sama berdua, punya kendaraan yang sama. Yang satu sudah sampai. Nah, saya dari situ saya mulai berusaha untuk ridho gitu ya. Saat melihat jenazah beliau dan dia tersenyum gitu ya. Nah, sesudah itu baru saya sampaikan kepada anak-anak. Jujur aja Teh Iin, nangis hanya 2 kali. Ketika pas Viko, dan yang kedua adalah ketika mendapatkan kabar memang ayah nggak akan pulang lagi ke sini. Seperti itu. Gitu. Bisa saya rasakan ya perasaan Bu Ade saat itu. Kalau sedih, pasti sedih Bu Ade. Pasti banget. Namun gitu ya. apa yang terfikir saat itu ketika suami meninggal yang paling mendominasi pikiran Bu Ade selain kesedihan itu? Yang mendominasi saya adalah kalau kami pasangan dalam sebuah keluarga yang salah satu pemimpinnya sudah sampai bertemu dengan Allah. Jadi kami tinggal menyusun lagi nih yang sisanya ini gimana caranya gitu. Biar kami juga nanti bisa sama-sama berkumpul lagi di surganya Allah. Masya Allah. Kemudian yang kedua adalah bahwa ternyata betul ya, kenangan-kenangan indah, bahkan pesan-pesan beliau keseharian itu menjadi sesuatu yang betul-betul nasihat yang sangat bermanfaat, bermakna buat kami dan anak-anak untuk mungkin sampai nanti seperti itu. Boleh tahu Bu Ade pesan yang paling mendalam yang masih diingat dari almarhum itu apa? Jangan pernah bersandar pada makhluk. Ada ujian apapun juga bersandarlah kepada Allah. Dan ini salah satu doa yang diaminkan oleh Allah ketika saya minta jodoh gitu ya. Ya Allah, aku bukannya tidak ingin seorang hafiz Quran gitu yang amalnya banyak, tapi saya ingin yang memang dia punya keyakinan kepada Allahnya kuat. Dan ternyata Allah datangkan. Memang bisa jadi syariat keberadaan saya di sini juga dengan aktivitas yang ada. Sebetulnya saya banyak belajar dari guru saya, salah satunya adalah suami saya AA gitu ya, dan suami saya salah satunya. Masya Allah ya. Itu. Ternyata Bu Ade doa-doanya banyak yang dikabul Allah ya. Pertama tadi ingin berkecimpung di dunia pendidikan masuk.
kemudian ingin punya suami yang soleh, yang dekat dengan Allah. Masya Allah juga, dan sekarang sudah, Masya Allah ya, sudah syuhada ya, karena Syuhada, mati dalam keadaan COVID gitu ya. Dan tersenyum itu kan cita-cita semua manusia, ingin menghadap Allah dengan tersenyum manis, tersenyum dengan melafazkan la ilaha illallah, itu adalah tujuan kita semuanya, yaitu husnul khotimah. Iya, Masya Allah, betul. semoga suami Bu Ade diterima sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya Teh. Iya. Memang ini sih Teh, kritisnya itu info dari dokter itu nggak lama katanya. Jadi pagi sekitar pukul 10:30 ya. Jadi memang kritisnya nggak lama, karena dicek malam juga kondisinya sebenarnya masih aman. Gitu. Cuma ya saya jadi berpikir, aduh, apa waktu kemarin saya sudah mengikhlaskan beliau juga gitu ya. Ya akhirnya takdir, ya sudah takdir juga. Seperti itu. Bu Ade pasti ya, itu kesedihan itu pasti akan terus menghantui Bu Ade, tapi bisa move on dari rasa sedih dan rela ikhlas ditinggal oleh suami berapa lama? Gitu ya. Mungkin Teh Iin lihat saya sekarang, ya. Sebetulnya prosesnya pasti itu juga butuh perjuangan. Saya mengalami masa ketika besoknya, saya itu Teh Iin nyari tuh. Biasa kan beliau kan seneng bersih-bersih rumah. Saya cari ke dapur, Teh Iin. Saya cari ke depan. Masih serasa ada gitu. Iya, ayah. Saya ngalamin Teh Iin. Sampai saya pikir, wah ternyata begini ya. Apalagi kan deket banget gitu ya. Jadi nggak ada tuh kayak yang sampai saya bingung, ya Allah kok sampai sejauh ini gitu ya. Yang kedua Teh Iin, saya masih WA. Ayah sudah makan, itu kan memang biasa begitu ya, pagi, siang, sore, kalaupun di tempat kerja ayah sudah makan, masih WA, itu Teh nyasar, bahkan ibunya sama, kan beliau, ibu kan suka ke Jakarta juga gitu ya, ke rumah Teh gitu, ibu mau pergi dulu ya ke Jakarta, katanya, astagfirullahaladzim kata ibu Teh, tapi kenapa ya kok masih ada, artinya kan ternyata memang itu hal-hal yang akhirnya saya juga mengalami hal seperti itu gitu Teh Iin, gitu ya. Apa yang menyebabkan Bu Ade kuat sampai saat ini? Kuat, salah satunya adalah karena kita punya visi ya tadi ya. Betul, itu visi itu, aduh Masya Allah gitu ya, visi hidup gitu ya. Bahwa kita sama-sama tujuan ingin bertemu dengan Allah gitu ya. Ketika kita sekarang ditinggalkan dengan kondisi seperti ini, saya masih punya tuh gitu ya, di belakang itu ada anak-anak ya. Yang itu juga harus kita sampaikan nanti bareng-bareng gitu ya, menuju Allah gitu ya. Jadi sebetulnya yang menguatkan adalah di visi hidup dan keluarga seperti itu. Masya Allah, Bu Ade, cerita dari Bu Ade dan bincang-bincang kita di kesempatan hari ini begitu banyak hikmah dan makna yang bisa kita ambil ya. Perjuangan Bu Ade sebagai single parent, mudah-mudahan terus tidak yang biasanya tangannya kakinya 4 sekarang jadi 2 lagi. Mudah-mudahan Bu Ade semakin kokoh dan kuat. Nah, Bu Ade sudah menceritakan bagaimana kejadian-kejadian di mana Bu Ade ditinggal oleh suami tercinta ya. Dan sekarang Bu Ade kan sudah move on ya. Tapi pernah nggak Bu Ade merasakan ujian setelah ditinggal suami yang menurut Bu Ade itu sangat berat dihadapi oleh Bu Ade? Iya, pasti ada. Apa itu Bu Ade? Ruang yang kosong. Ruang yang kosong. Yang biasanya itu terisi. Iya. Itu hilang Teh. Gitu ya. Teman diskusi, sharing, saling menguatkan. Terlebih kita punya amanah-amanah yang mimpi besar itu sudah ditulis gitu ya. Seolah-olah kok ditinggal pergi gitu ya. Dan mungkin ruang itu yang saya merasakan kok ada yang kosong gitu. Seperti itu. Dari segi ekonomi dan sebagainya ada nggak? Otomatis ya, namanya kita kehilangan satu dapur ya. Dapur. Itu terdampak pasti ada. Cuma ya alhamdulillah sejauh ini semua bisa dilalui oleh Bu Ade. Masih Allah berikan ya, mudah-mudahan kecukupan. Seperti itu. Satu keyakinan dari Bu Ade apa? Keyakinan membuat Bu Ade kuat dan ikhlas. Saya yakin ya semua takdir Allah itu pasti dibuat seindah mungkin ya. Pasti rencana Allah, skenario-nya tidak akan pernah salah gitu. Jadi saya dalam tahapan proses saat ini juga selalu meyakinkan diri bahwa ini pasti skenario-nya indah gitu ya. Nah,
itu saja sih Teh Iin Ya. yang membuat saya terus move on, bergerak gitu ya. Terlebih saya punya anak-anak ya, yang ini anak-anak tuh bagian dari harapan besar saya dan suami kan, seperti itu, yang dimana mudah-mudahan cita-cita kita nanti bisa terrealisasikan. Dan saya yakin Bu Ade pasti mampu. Doa Insya Allah, ya. Menarik sekali apa yang kita sampaikan kesempatan hari ini, sahabat MK. Namun waktu jualah ya yang tidak memungkinkan untuk terus-terus berbincang bersama Bu Ade. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita kali ini, mungkin Bu Ade ada yang akan disampaikan sebagai seorang muslimah gitu ya. Kemudian sebagai seorang pendidik juga, apa yang akan disampaikan oleh Bu Ade? Iya, saya punya satu moto hidup ya, Teh Iin, yaitu don't stop teaching because life doesn't stop teaching. Jangan pernah berhenti kita belajar, karena kehidupan tidak pernah berhenti untuk memberikan pelajaran. Seperti itu ya. Jadi, Masya Allah, harus terus belajar. Pesan yang lainnya? Pesan lainnya, karena saat ini kan saya berada di dunia pendidikan ya. Di dunia pendidikan anak gitu ya, itu masa yang luar biasa, bondingnya sangat tinggi, dan tadi kalau disambungkan dengan pengalaman saya kehilangan suami, di mana anak-anak juga figur ayahnya hilang, tapi Masya Allah Teh Iin, ketika bonding, pendidikan, pendampingan orang tua ataupun mitra kita dalam memberikan pendidikan kepada anak itu kuat, khususnya di masa usia dini gitu ya, saya merasakan ternyata luar biasa. Banyak dampak yang didapatkan ketika anak-anak sesudah masa di usia dini ini gitu ya, baik ketahanan dari sisi karakternya gitu ya, dan bonding-bonding yang lainnya seperti itu. Sehingga saya ingin memastikan bahwa pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang sangat penting, dan jangan lupa apa gitu itu? Daftarkan anak-anak ke TK Darut Tauhid. TK Darut Tauhid, di mana insya Allah kita akan berikan penanaman pendidikan tauhid. Di jalan adalah luar biasa ya tauhid itu. Di jalan Geger Kalong Girang, Komplek MIDC nomor 55J. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa bermitra ya, melahirkan anak-anak yang ahli zikir, fikir, dan ikhtiar. Amin, amin. Terima kasih Bu Ade sama-sama atas kehadirannya di podcast ini. Insya Allah banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya Bu Ade. Sama-sama Teh Iin, hatur nuhun. Demikian sahabat MK FM, kesempatan hari ini diskusi kita dengan Ibu Ade Karwati. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari pengalaman Bu Ade sebagai single parent dan pendidik. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil makna dan hikmah dari bincang-bincang kita di kesempatan siang hari ini. Semoga semuanya sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khairun nas anfa'hum linas. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.